Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi khususnya kepada teman-teman seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 tentang pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, dimana kita ketahui teman-teman sejak tanggal 12 sampai tanggal 5 Februari itu dijadwalkan pengisian daftar riwayat hidup. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut seperti biasa mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan update-update informasi dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadwal penyesuaian kembali jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan di tahun 2022. Sebagaimana yang kita ketahui adalah pengumuman kelulusan pasca sangga itu tanggal 10 sampai dengan 11 Januari, dimana pada nomor 4 ini teman-teman pengumuman final yang menentukan teman-teman itu lulus setelah teman-teman melewati yang namanya seleksi kompetensi. Nah, di mana teman-teman kembali diumumkan nama-nama yang berhak untuk lulus setelah teman-teman sudah melakukan sanggah ataupun teman-teman yang tidak melakukan sanggah, di mana instansi wajib untuk mengumumkan kembali nama-nama yang dinyatakan lulus di seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022. Setelah teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman wajib masuk ke poin 5, yaitu pengisian DRH NI P3K, di mana dijadwalkan di tanggal 12 Januari sampai dengan 5 Februari tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dari jadwal yang ditentukan oleh BKN, tentunya sejak kemarin tanggal 12 Januari BKN sudah membuka link yang ada di akun SSCASN teman-teman untuk bisa masuk ke pengisian DRH sampai tanggal 5 Februari 2023. Jadi cukup lama teman-teman. Nanti di tanggal 6 Februari sampai dengan 5 Maret 2023 maka usul penetapan NI P3K. Oke, karena kita membahas kali ini adalah pengisian DRH NI P3K, maka kita akan fokus di poin 5 ini teman-teman. Teman-teman bisa ngecek di akun masing-masing untuk melihat daftar riwayat hidup, di mana link untuk pengisian DRH tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi paling bawah nanti ada silahkan klik tombol di bawah ini, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Teman-teman bisa klik untuk melanjutkan pengisiannya. Lalu gimana cara pengisiannya? Jadi di sini ada petunjuk pengisian DRH. Setelah teman-teman mengklik buku pengisian akan muncul beberapa surat, baik itu buku petunjuk DRH, format surat pengunduran diri, dan format surat pernyataan. Nah, di sini ada P3K guru, buku panduannya, teknis, dan apa ini, tenkes mungkin nakes kali ya, teknis dan lain-lain. Nah, saya sudah mendownload buku panduannya, jadi teman-teman bisa menyimak mungkin gambaran secara umum untuk pengisian DRH. Oke, kita langsung masuk ke intinya saja teman-teman. Jadi peserta login ke akun SSCASN 2022. Jadi teman-teman silahkan login ke akunnya masing-masing seperti ini tadi. Ya, akunnya itu seperti ini teman-teman, di akun teman-teman. Oke. Nah, terus teman-teman lihat di situ teman-teman dinyatakan lulus. Kalau teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman itu wajib untuk pengisian DRH. Atau misalnya teman-teman ingin mengundurkan diri dari ASN P3K, juga langkahnya itu ada di situ teman-teman. Nah, tetapi teman-teman ketika dinyatakan tidak lulus, otomatis memang tidak bisa untuk lanjut pengisian DRH. Oke, jadi ketika teman-teman masuk ke daftar riwayat hidup,
ada beberapa langkah yang teman-teman harus lengkapi. Jadi yang ini teman-teman langkahnya. Nanti terakhir dokumen yang teman-teman harus unggah, ini dokumen yang pemberkasan. Jadi sebelum mengunggah dokumen, teman-teman harus melewati tahap pertama adalah perorangan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah keluarga, dan yang kelima adalah organisasi, dan yang terakhir adalah dokumen. Nah, untuk pengisian data perorangan seperti ini, teman-teman bisa lihat kita memasukkan data kembali, data kependudukan. Nah, kalau saya lihat dari daftar tampilan ini teman-teman, ini sudah otomatis pengisiannya sesuai dengan pada saat kita melamar. Hanya saja mungkin ketika misalnya ada data yang salah, ini bisa diubah teman-teman. Nah, paling kita penambahan di perorangan ini hanya menambah kolom tentang hobi. Jadi teman-teman silakan pilih hobi. Kegiatan hobinya apa? Teman-teman membacakah, olahraga, menggambar, menari, musik, menyanyi, dan IT, atau menu lainnya. Jadi setelah perorangan ini selesai, maka teman-teman silakan klik selanjutnya. Maka kita masuk ke langkah kedua. Tahap 2 itu adalah pendidikan. Nah, di sini ada keterangan, teman-teman itu ketika memilih pendidikan, secara otomatis pendidikan pelamar yang jabatan yang teman-teman lamar secara otomatis akan muncul. Nah, untuk teman-teman misalnya ada yang data yang perlu teman-teman ubah, mungkin dari data ada yang salah kemarin, teman-teman bisa mengubah. Jadi klik ubah saja, klik ubah, nanti teman-teman bisa mengubah data yang perlu teman-teman ubah. Nah, ini ada yang penting teman-teman, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi maksudnya teman-teman, ketika teman-teman mendaftar jabatan misalnya S1 keperawatan, teman-teman tuh hanya bisa mengubah data itu ketika ada salah hanya di S1 keperawatan. Terus teman-teman misalnya punya S1 Kesmas, teman-teman punya ijazah S1 Kesmas, teman-teman tuh tidak bisa menambahkan yang setingkat, tidak bisa dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar, atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Atau misalnya teman-teman punya S2 keperawatan, teman-teman mau masukkan pendidikan itu nggak bisa, tidak dapat menambahkan. Lalu apa aja yang bisa ditambah dari pendidikan? Nah, untuk dari pendidikan yang hanya bisa ditambah itu adalah SD, SMP, dan SMA. Jadi teman-teman bisa memasukkan menambah data kependidikan teman-teman. Jadi ini seperti ini contohnya, ini misalnya SLTP, saya menambahkan pendidikan SLTP, jurusan SLTP, nama sekolah SLTP kita apa, akreditasi ini A, terus tempatnya di mana, nomor ijazah harus teman-teman masukkan, dan tanggal ijazah setelah teman-teman dinyatakan lulus di SLTP, terus nama pejabat penandatanganan ijazah ini kepala sekolah teman-teman. Jadi teman-teman silahkan langsung klik simpan. Jadi begitu selanjutnya teman-teman SMA dan mulai SD, SMP sampai SMA. Sekarang kita berada di langkah ketiga, pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan, ketika teman-teman klik pekerjaan, maka muncul pekerjaan teman-teman yang sudah terdaftar pada saat teman-teman itu mendaftar. Nah, ini juga bisa diubah, teman-teman bisa mengubah pekerjaan teman-teman, mungkin ada salah, contoh misalnya gaji pokok, teman-teman bisa mengubah, atau misalnya tanggal mulai bekerja, TMT, teman-teman juga bisa ganti. Terus di kolom riwayat pekerjaan itu juga ada beberapa tambahan. Yang pertama itu adalah tambah riwayat penghargaan. Jadi kalau teman-teman punya penghargaan selama teman-teman honorer di puskesmas tersebut, teman-teman itu bisa memasukkan penghargaan. Jadi ada jenis penghargaan yang dimasukkan karena dia minta penghargaan itu, nama penghargaannya apa dan nomor surat keputusannya ada. Jadi bukan sekedar penghargaan yang biasa ya teman-teman, tapi memang ada jenis penghargaan yang ditentukan di akun SSCASN. Nah, setelah teman-teman menyimpan penghargaan, lanjut lagi tambah pekerjaan prestasi. Ini masih di pekerjaan. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ada prestasi teman-teman bisa masukkan juga untuk prestasinya. Nah, contoh misalnya di sini prestasi yang dimaksud adalah juara 1 taekwondo
PON Papua. Nah, tingkat nasional 2021. Jadi prestasinya itu prestasi yang memang tingkatannya jelas, tidak sembarang prestasi. Tapi ini teman-teman tidak wajib. Kalau teman-teman memiliki silahkan, sama halnya dengan penghargaan. Tapi untuk pekerjaan itu wajib teman-teman. Nah, terus setelah kita masuk ke pekerjaan, maka teman-teman lanjut ke tahap keluarga. Nah, di mana ini keluarga terbagi teman-teman, ada tambah keluarga istri dan suami, terus tambah riwayat anak, tambah riwayat orang tua, dan tambah riwayat saudara kandung, dan tambah riwayat mertua. Jadi teman-teman silahkan untuk klik tambah suami misalnya. Nah, masukkan teman-teman data suaminya, mulai dari NIK, nomor KK-nya. Nah, kalau misalnya suaminya teman-teman itu seorang ASN, maka teman-teman silahkan memasukkan nomor NIP-nya. Nah, klik cari klik cari ini otomatis data suami itu akan muncul karena terdaftar di aplikasi. Kalau kesehatan kan SIS SDMK, mereka sudah tersistem di Kemenkes atau di di BKN. Nah, terus teman-teman misalnya punya anak nih, teman-teman silahkan tambah riwayat anak. Sama teman-teman langkahnya, silahkan masuk nomor NIK-nya anak, itu ada di nomor KK, terus nomor KK dimasukkan. Kalau misalnya anaknya teman-teman seorang ASN, silahkan masukkan nomor induk kepegawaiannya, terus klik cari NIP, otomatis juga akan muncul data anak tersebut. Tapi kalau misalnya anaknya bukan seorang ASN, maka nggak perlu diisi. Silakan dikosongkan saja NIP-nya. Itu halnya dengan saudara kandung, teman-teman silakan masukkan semua nama saudara kandung teman-teman, mulai dari NIP, nomor KK, terus namanya siapa, sama halnya dengan tambah riwayat istri dan suami atau anak. Jadi sampai dengan orang tua kita, ayah ibu, dan juga mertua kita. Mertua laki-laki dan mertua perempuan, itu datanya dimasukkan semua di masing-masing kolomnya. Oke teman-teman, kita lanjut di tahap 5, yaitu organisasi, dimana teman-teman silahkan memasukkan jika teman-teman memiliki riwayat organisasi. Silakan ditambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada, sebelum teman-teman menjadi calon aparatur sipil negara. Jadi teman-teman silakan masukkan apa nama organisasinya ini. Kalau nama organisasi ini tidak perlu ditentukan, tetapi silahkan diketik. Terus jenis organisasinya ini ada pilihan, apakah dia pendidikan, terus jabatan organisasi teman-teman di situ, apakah teman-teman sebagai bendahara. Ini hanya contoh teman-teman, ini hanya contoh. Jadi teman-teman silakan masukkan sesuai dengan jabatan teman-teman di organisasi. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, ini di tahap kelima kita masuk ke tahap keenam. Ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah unggah dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang teman-teman sudah buat diunggah itu di langkah keenam. File atau berkas-berkas yang teman-teman sudah lengkapi, baik itu SKCK, surat kesehatan jasmani rohani, surat lamaran yang terbaru, pengalaman kerja, silahkan diunggah di sini. Nah, ini tahap terakhir teman-teman untuk pengisian DRH. Sebelum teman-teman meresum DRH teman-teman, tolong dicek kembali data teman-teman apakah sudah sesuai atau ada yang masih kurang benar. Jadi teman-teman bisa lihat di petunjuk teknis untuk pengisian DRH. Teman-teman bisa download di link SSCASN masing-masing akun teman-teman. Nanti di paling bawah teman-teman buku pengisian DRH. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi pengisian DRH cukup jelas yang bisa kami sampaikan. Bila ada teman-teman yang masih keliru atau kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti coba kita jawab sesuai apa yang saya pahami. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.